Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas hadis nomor 495 yang mana hadis ini membahas tentang waktu khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah waktu khutbahnya itu sebelum sholat Id, ya seperti halnya sholat hari Jumat seperti itu, atau sesudah sholat Id, ya berbeda dengan sholat hari raya, sholat fardu hari Jumat kayak gitu kan. Nah, kalau umumnya ya di Indonesia itu ya dia dilaksanakan sesudah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Landasannya seperti apa? Sesudah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sorry. Ini dilakukan sebelum Idul Fitri ya. Sebelum sholat Idul Fitri. Sorry. Oh ya, sholat Idul Fitri dulu baru khutbah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sorry, salah. Nanti kita coba lihat fikih matan hadisnya seperti apa ya. Kemudian di sini kita bahas matan hadisnya adalah Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-aidain qabla al-khutbati. Muttafaqun alaih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, di sini yusalluna al-aidain, selalu melaksanakan sholat hari raya, dua hari raya ya, qoblal khutbati, sebelum khutbah. Jadi sholat hari raya dulu baru khutbah. Ini berbeda dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi pada intinya waktu khutbah Jumat itu sesudah sholat hari raya, waktu khutbah Idain itu ya, dua hari raya itu sesudah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Seperti itu simpelnya. Dan ini banyak digunakan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu yang saya tahu rata-rata sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya itu khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha-nya itu sesudah sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, bukan sebelumnya itu, tapi sesudahnya. Kemudian di sini makna keseluruhannya adalah
Mengingat mendengarkan 2 khutbah, yaitu sholat hari raya, sholat 2 hari raya bukan merupakan hal yang wajib. Maka Nabi SAW mengemukakan alternatifnya melalui sabda beliau, "Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barang siapa yang hendak mendengarkan khutbah, hendaknya ia duduk. Barang siapa yang tidak ingin mendengarkannya, maka ia boleh pergi." Ini juga berbeda dengan apa ya, khutbah yang dilaksanakan pada hari raya, pada sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat itu sudah bagian dari rukun itu ya. Jadi yang namanya kita mendengarkan ikut sholat Jumat dan mesti harus mendengarkan khutbah. Nah, kalau ini berbeda di sini ya. Barang siapa yang ingin mendengarkan silahkan. Kalau dia duduk, kalau dia tidak ya dia boleh pergi. Nah, mula-mula yang beliau lakukan ialah sholat hari raya. Karena sholat merupakan hal yang paling penting di sini. Mengingat mendahulukan sholat banyak memberikan keringanan bagi orang-orang. Orang yang mula-mula mendahulukan khutbah, mengingat mendahulukan sholat banyak memberikan keringanan bagi orang-orang ya. Nah, kemudian di sini orang-orang yang mula-mula mendahulukan khutbah ialah Marwan ibnu Hakam di sini. Beliau ini adalah amir di Madinah ya. Tindakan ini dilakukannya karena orang-orang segera bubar setelah sholat selesai tanpa mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Mengingat isi khutbahnya selalu mengandung caci maki terhadap orang-orang yang tidak pantas untuk dipergunjingkan. Jadi orang yang mula-mula mendahulukan khutbah Jumat, khutbah raya itu adalah Marwan ibnu Hakam ya, karena dia punya kebiasaan mungkin mencaci maki orang kayak gitu kan, yang memang tidak layak untuk dipergunjingkan di situ, maka ya orang ya bubar di situ itu kan. Jadi habis sholat raya ya bubar, mereka tidak mau mendengarkan khutbahnya. Maka dia bikin Marwan ibnu Hakam di sini membuat kebijakan ya dilaksanakan sebelum sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, supaya orang-orang ini nggak kabur nih kayak gitu kan, mau mendengarkan khutbahnya. Dan pada intinya sebenarnya kalau kita melaksanakan khutbah Jumat itu ya, bagi kita seorang khotib ini kewajiban kita sebenarnya. Isi daripada apa yang kita masukkan di dalam khutbah Jumat itu jangan sampai mencaci maki orang. Jangan sampai menggibah orang. Di situ jangan sampai menggunjing orang, istilahnya menjatuhkan harkat dan martabat orang, mengkafirkan orang, atau ya istilahnya itu tanggung jawab kita sebenarnya. Dan itulah kenapa kalau misalkan di konten di video ini ya ada beberapa pandangan ustadz baik itu di kalangan NU kayak gitu kan, misalkan masalah bid'ah itu kan, bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Saya punya pandangan yang berbeda antara ulama-ulama NU, kiai-kiai NU. Tapi saya semaksimal mungkin untuk tidak merendahkan harkat dan martabat kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU, ustadz-ustadz antum semua seperti itu. Walaupun kita berbeda pandangan seperti itu, ustadz antum adalah ustadz saya juga seperti itu. Kita boleh tidak sepakat untuk suatu masalah, tapi kita mesti harus sepakat untuk segala sesuatu yang besar lagi. Itu jangan sampai ya apa yang kita sampaikan di tempat apapun itu, baik itu di saat khutbah Jumat, di seminar-seminar, ataupun di media-media sosial. Di situ ya. Contoh misalkan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, itu sebenarnya tidak pantas. Kalau misalkan ya kita mengatakan seseorang tersebut dengan kata-kata yang tidak sopan. Kayak gitu, apalagi itu pejabat negara.
pemimpin negara itu nggak boleh. Sebenarnya kita mengatakan bajingan tolol itu nggak pantas sebenarnya. Saya waktu mendengar itu agak-agak miris, kasihan juga sih sebenarnya. Dan menyayangkan kalau misalkan dia sampai mengatakan hal seperti itu. Padahal ya dia itu ya orang dia itu sebagai salah satu cendekiawan lah, katakanlah seperti itu kan. Dia sering, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, karena ya dia sering diundang di media kan, media mainstream ya, kayak TV One lah salah satunya, dia pasti diundang di situ. Ya beda kalau misalkan dengan saya kan, yang cuma subscriber cuma 2000-an aja kayak gitu kan, dengan view yang ya paling 50 tuh udah mentok-mentoknya sudah itu. Ya kalau 1000 tuh ya sudah, artinya ya maksimal lah sudah itu. 1000 itu view-nya. Ya nggak ada masalah sih. Tapi ya walaupun begitu saya juga menjaga kayak gitu. Walaupun satu yang nonton itu, saya punya kewajiban di situ. Jangan sampai satu yang menonton video ini saya jerumuskan kayak gitu kan. Istilahnya saya contohkan kepada mereka hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Dan saya juga ada berbeda pandangan sebenarnya dengan konsep yang mereka utarakan. Pada salah satu contoh yang biasa digagas oleh Rocky Gerung, kemudian siapa namanya lagi itu, Muhammad Al-Katiri. Nah, itu saya berbeda pandangan. Kalau misalkan masalah ini, mengkritik tidak boleh, tidak perlu tidak perlu kita harus memberikan solusi kayak gitu. Itu mustahil bagi kita kalau misalkan kita sudah mengkritik kemudian juga dituntut untuk memberikan solusi. Itu saya nggak masuk akal. Kalau saya tidak bisa memberikan solusi, saya tidak akan mau mengkritik orang kayak gitu. Contoh lah misalkan seperti ini. Misal saya punya tim editor kayak gitu kan, ngedit video. Dia sudah kerja anggaplah lembur kayak gitu kan, mengedit video dengan ya istilahnya sebagus mungkin lah, mulai dari cuttingnya, kemudian transisinya, visual efeknya, kemudian sound efeknya, dia bikin sebagus mungkin. Kemudian dengan santuy saya bilang, ini hasil videonya, hasil editing sampean ini nggak begitu bagus. Coba sampai rubah lagi. Pasti editor saya ngomong, Mas Sohim, kira-kira yang bagusnya seperti apa? Kalau Mas Sohim boleh ngasih masukan sama saya. Artinya kan tim editor butuh solusi. Ketika saya mengkritik dia, bahwa video hasil editing dia tidak bagus kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya cuma mengatakan seperti ini, ya itu kan urusan sampean. Sampean kan orang yang saya bayar di sini, saya gaji bulanan. Ya masa saya harus mikirkan lagi video yang bagus lagi menurut saya. Itu kan ya sampean pikir lah kayak gitu kan. Itu sampean udah dibayar oleh saya kayak gitu kan. Kira-kira nih tim editor saya yang saya barusan kritik ini, nggak saya kasih solusi, kira-kira ngamuk nggak? Ngamuk pasti. Kalau mungkin silap-silap saya mungkin ditikam dari belakang, mungkin kalau saya melakukan hal seperti itu. Nah, seperti itu juga ya misalkan dengan para pejabat-pejabat negara kayak gitu kan, baik itu bupati, kepala desa kah, bupati kah, gubernur kah, atau apapun itu, ya kita harus bisa memberikan solusi, paling tidak seperti itu ya. Kalau misalkan memberikan kritikan ya seperti halnya masyarakat umum pada umumnya ya, misalkan contoh ya, ini jalan sudah baik kan, sudah Pak tolong ini dibenerin, ini jalannya kok rusak seperti ini. Nah, diatur di media sosial itu nggak ada masalah gitu kan. Contoh misalkan Pak
Misalkan saya mengkritik Gubernur Kalimantan Timur lah, kayak gitu kan, Pak Isran Nur, "Pak tolong, ini jalan yang di KT Kuning ini Pak, sering banjir, kemudian airnya tuh sering, misalkan mampet di situ. Mohon Pak, kepada pihak-pihak terkait itu, bagian kebersihan kalau tahu apa, ini tolong gorong-gorong dibersihkan." Oke, itu nggak ada masalah. Tapi minimal lah, minimal itu kalau kita tidak bisa memberikan solusi di dalam mengkritik, kita tidak perlu harus mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, yang merendahkan harkat dan martabat orang. Intinya itu ya. Kalau kalau saya seperti itu. Kalau standar saya, kalau misalkan saya pribadi, kalau mengkritik orang ya harus dengan solusinya. Pak tolong ini bagian ini dinas ini tolong Pak dioptimalkan lagi kerjanya karena bagian gorong-gorong ini dia tidak optimal Pak. Gitu. Jalan-jalannya masih mampet kalau misalkan hujan. Oke, itu nggak ada masalah. Tuh ya, tapi kalau sudah kata-kata yang sudah tidak pantas, caci maki terhadap orang-orang, tolong jangan di-upload di video ya. Ya ujung-ujung ya berakhir seperti halnya Rocky Gerung. Tuh itu salah satu contoh yang buruk bagi saya. Seperti itu ya. Apapun itu masalah baik itu kebebasan berekspresi dan lain sebagainya saya tidak mendapati itu di dalam terutama dalam agama Islam. Nggak ada seperti itu ya. Kalau misalnya kita mengkritik ya kita harus bisa memberikan solusi seperti itu ya. Minimal ya tidak mencaci orang lain. Kemudian di sini analisis lafadznya di sini yusalluna al-aidain. Mereka yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar serta Umar selalu mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya, hari raya kurban itu mereka selalu mengerjakan sholat di 2 hari raya ini ya. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah mendahulukan sholat hari raya daripada khutbah. Hal ini merupakan pendapat para ulama karena mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar itu sholat hari raya terlebih dahulu baru khutbah. Ya, jadi kalau misalkan di suatu kampung atau di Indonesia ya, terutama di tempat-tempat antum gitu kan, kalau misalkan sholat hari raya terlebih dahulu baru khutbah Jumat ya itu sudah uh, karena mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar seperti itu ya. Itu nggak salah. Tetapi mereka yang berselisih pandangan mengenai khutbah yang dilakukan sebelum sholat hari raya. Nah, bagaimana kalau misalkan sholat khutbah itu dilakukan sebelum sholat Aid itu ya? Kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan khutbah tersebut tidak dianggap dan harus diulang kembali sesudah sholat Aid ya. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan khutbah sebelum sholat Aid, maka khutbah tersebut tidak dianggap. Jadi harus diulang lagi sesudah sholat Aid. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, kalau Imam Hanafi di sini mengatakan bahwasanya khutbah tersebut dianggap sah, tetapi hukumnya makruh ya. Tetap sah, tapi makruh ini menurut pandangan Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki di sini mengatakan bahwa khutbah dianggap sah dan mengulangi sesudah sholat merupakan hal yang dianjurkan atau yang disunahkan di sini. Menurut pendapat yang lain di kalangan mereka, mengulangi khutbah merupakan hal yang disunahkan ya. Kalau Imam Syafi'i itu mesti harus dibaca lagi atau kita harus harus diulang lagi sesudah sholat Aid.
Kalau Imam Hanafi di situ khutbahnya dianggap sah, tetapi makruh kalau misalkan sebelum sholat Aid kayak gitu. Tapi ya nggak perlu kita melaksanakan khutbah sesudah sholat Id, itu menurut pandangan Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Maliki mengatakan bahwasanya ya sah, tetap sah kayak gitu. Tapi kita mengulanginya sesudah sholat itu merupakan hal yang dianjurkan. Kalau menurut ulama yang lain itu disunahkan gitu ya. Ini dianjurkan itu artinya mustahab. Kalau yang disunahkan ya memang hal yang disunahkan itu ya. Itu perselisihan perbedaan pandangan antara ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hanafi dan Imam Maliki mengenai khutbah Jumat khutbah sebelum sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya seperti apa itu sudah kita jelaskan di dalam fikih hadisnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kayak gitu kan, baik di dalam kitab Bulughul Maram, kitab Al-Azkar, dan kitab Fathul Qorib, ya, ada kitab-kitab yang lain ya. Kemudian saya juga mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya dan tidak pantas untuk saya upload di video ini. Itu ya, mungkin saya tersilap seperti itu. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan di konten ini atau konten-konten sebelumnya itu untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak senonoh, mencaci maki atau merendahkan orang lain. Itu ya, terutama guru-guru antum semuanya. Guru-guru antum adalah guru saya juga, kayak gitu ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan antum-antum atur di kolom komentar. Apapun yang saya sampaikan di sini bukan istilahnya semata-mata berdasarkan akal pikiran saya untuk meningkatkan view supaya saya nggak peduli itu. Semua berdasarkan kitab-kitab ya, pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu. Kalau misalkan di sini dikatakan haram ya saya katakan haram. Kalau misalkan di sini dikatakan makruh, saya katakan makruh. Seperti itu semaksimal yang saya bisa kayak gitu kan. Ya kalau misal ada yang berbeda ya saya sudah pastikan karena literasi kita berbeda. Sangat sulit kalau kita untuk menyamakan literasi seperti itu ya. Kalau misalkan literasi kita berbeda, otomatis juga pandangan kita juga berbeda. Seperti halnya yang sudah dicatat oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu yang ada di dalam kitab Al-Hawil Kabir, baik itu yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu', Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dan lain sebagainya di situ ya. Kemudian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.